Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Zoeliana Maharani Pramana. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar langkah demi langkah cara membuat aplikasi manajemen kafe dan billing kasir modern menggunakan VBNet yang terhubung dengan database Microsoft Access. Jadi, pada aplikasi ini itu sudah dilengkapi oleh fitur-fitur otomatis teman-teman, seperti denah meja yang real time, lalu manajemen yang berbasis gambar, menunya berbasis gambar, lalu sudah disertai dengan pencarian otomatis, lalu hingga mencetak struk lunas. Jadi ini kita coba praktekin. Misalkan kita memilih ini, kita mau pesan le mineral 2, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada nih kan tertera harganya 8.000, jumlahnya 2, subtotalnya 16.000. Kita mau pesan makanan juga deh. Ayam cordon bleu-nya kita pesan 2 juga. Oke, di sini juga tertera subtotalnya 54.000, jumlahnya 2 dan harganya 27.000. Nah, di sini tuh adalah total yang harus kita bayar, teman-teman, 70.000. Di sini kita cantumin duit yang kita bayar, misalkan duit kita 100.000. Nah, di sini ada kembaliannya nih, ini nominal kembaliannya yaitu 30.000. Lalu kita pencet ini dan nanti akan keluar struknya. Nah, ini adalah struk dari total transaksi pesanan kafe tadi, teman-teman. Jadi langsung saja kita membuat mulai dari tahap pertama. Pertama adalah kita merancang database-nya dulu di Microsoft Access ya, teman-teman. Di sini kalian bisa membuat dokumen database-nya dulu jika kalian belum pernah buat, karena aku sudah pernah buat. Nih, jadi kita langsung buka. Oke, di dalam database ini terdapat 4 tabel utama. Yang pertama itu ada detail pesanan, yang dimana di dalam detail pesanan ini ada ID detail sebagai primary key, lalu data type-nya auto number karena nanti akan diisi dengan angka-angka, lalu ada ID pesanan, data type-nya short text, nama menu ada data type-nya short text, lalu harga satuannya currency, jumlah data type-nya number, dan subtotal data type-nya itu currency. Dilanjut dengan table design yang dimana ada ID meja sebagai primary key, data type-nya auto number, nomor meja short text, dan status data type-nya pun short text. Lalu di table design menu ini, di table menu ini ada ID menu sebagai primary key, nama menu data type-nya short text, kategori, harga, dan foto pet. Lalu selanjutnya ada di table pesanan yang dimana ID pesanan ini sebagai primary key di table pesanan, data type-nya short text, nomor meja data type-nya short text, tanggal, total bayar, dan status bayar. Ini coba kita running dan hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk tampilan dashboardnya. Jika kita sudah memesan, nanti ini akan berubah menjadi warna merah dan tulisannya berubah menjadi terisi. Ini untuk order menunya, kita misalkan memesan 2 chicken wings dan 2 americano. Nah, di sini nanti akan tertera nih untuk ID, nama, harga, jumlah, dan subtotalnya. Ini adalah total yang harus kita bayarkan, dan di sini kita memasukkan nominal uang yang kita bayarkan 100.000 dan ada kembalian 20.000. Lalu di sini kita bisa memilih meja di mana kita mau memesan. Nah, di sini kita bisa cetak struknya. Nah, keluarlah teman-teman untuk struknya. 2 chicken wings dan 2 americano, total biaya 80.000, uang tunai 100.000 dan kembalian 20.000. Seperti itu, teman-teman.
Nah, pada di tahap kedua ini, kalian harus menyiapkan dahulu project di Visual Studio Code-nya. Jika sudah, kita harus mendownload atau menginstal framework modernnya menggunakan NuGet package-nya yang bernama Sistem Data oleh DB. Kalian bisa mendownloadnya dengan cara kalian pencet ini, lalu pilih ini, yang tengah ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu di bagian browse dan search-nya ini kalian tulis sistem data oleh DB seperti ini. Kalian bisa ikutin aja. Lalu kalian pilih yang paling atas ini. Nah, nanti kalian jangan lupa untuk pilih project yang mau kalian sambungkan ini. Nanti kalian pencet install, lalu ada tulisan apply dan oke gitu. Nah, itu cara untuk menginstalnya. Jika kalian sudah menginstalnya, jangan lupa untuk database yang kalian sudah buat itu kalian simpan di dalam folder folder output aplikasinya itu ya teman-teman, karena aku menyimpannya di sini. Cafe, bin, the book, dan di dalam folder yang ini. Nah, kalian simpan di dalam folder yang net 10 window ini. Ini kan data yang sudah aku bikin, jadi aku simpan di sini seperti itu. Pastiin kalian sudah simpan di dalam folder ini ya teman-teman. Selanjutnya kalian bikin mode koneksi ini, yaitu jembatan koneksi melalui file mode koneksi dengan parameter data directory. Database otomatis akan terbaca meskipun folder proyek ini sudah dipindahkan ke laptop lainnya gitu. Nah, kalian untuk membuat mode koneksi ini, kalian bisa pencet ke project, lalu kalian add module. Nah, nanti ini kalian bisa namain aja nih, mau apa gitu namanya, karena aku udah buat. Nanti kalian tinggal add aja gitu. Nah, ini untuk codingan di mode koneksinya agar si database dan Visual Studio Code ini bisa masih bisa tetap berjalan walaupun foldernya ini udah dipindahkan ke laptop lain gitu. Ya, selanjutnya kita itu harus mendesain bingkai navigasi utama pada form 1 ini, yang dimana form 1 ini aku namakan sebagai form utama. Nah, di sini terdapat panel menu di sisi kiri ini ya teman-teman, dan sebuah panel kontainer pada di sisi kanan yang berfungsi untuk memanggil halaman konten secara bergantian tanpa membuka jendela baru dengan berproperti doc file nih ya teman-teman. Selanjutnya ini kita membuat UC dashboard yang dimana kalian bisa pencet ke project lalu add user control. Nah, di sini kalian bisa tulis aja namanya UC dashboard. Nanti kalian tinggal add aja seperti itu, karena aku sebelumnya sudah pernah membuat, jadi ini langsung saja hasilnya, yang dimana ini nanti akan menampilkan tabel-tabel meja yang masih terisi atau yang belum terisi atau yang sudah terisi seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya itu kita membuat UC menu, form UC menu, sorry ini ya teman-teman. Nah, pada form ini itu adalah untuk agar admin bisa untuk merubah harga atau menambahkan foto menu, lalu bisa menghapus daftar menu. Pokoknya admin bisa melakukan segala perubahan dalam bentuk menu itu pada UC menu ini teman-teman. Jadi ini untuk codingan di UC menunya. Di sini sudah beserta dengan keterangan-keterangan fungsi setiap kode, yang dimana ini fungsi untuk menampilkan data ke data grid view yang sudah diperbaiki agar tidak ada anti double atau penggandaan data saat input. Di sini ada untuk tombol browse foto atau mencari gambar di komputer. Jadi untuk admin itu dia bisa memasukkan gambar untuk ke menu, tetapi memasukkannya atau mencari gambarnya di dalam komputer agar terhubung ke situ. Nah, di sini tuh ada untuk
tombol simpan atau meng-create data. Di sini ada untuk memindahkan data ke textbox-nya. Di sini ada untuk tombol untuk mengupdate data. Di sini ada untuk mendelete data, menghapus data ya teman-teman. Lalu ada left search agar otomatis filter saat mengetik gitu. Yang terakhir ada helper untuk membersihkan form, seperti itu teman-teman. Pada tahap ini kita sudah mau hampir selesai untuk membuatnya, yang dimana ini adalah untuk membuat jantung transaksi pada halaman UC order. Jadi kalian membuat lagi seperti tadi ke project, lalu add user control, kalian bisa menamakan UC order. Nah, pada desain UC order ini terdapat dua panel ya teman-teman. Nah, di sini itu membuat fungsi untuk kolom table agar strukturnya keranjang belanja langsung terbentuk otomatis saat form dimuat, seperti itu. Jadi ini untuk menampilkan pesanan yang sudah kalian pilih nanti. Ini kita menggunakan data grid view. Lalu di sini kita menggunakan combo box. Nanti jangan lupa kalian di sini tuh itemsnya ditambahin ya teman-teman. Mana ya, sorry. Oh, enggak, nanti ini akan sudah langsung terhubung dengan di meja yang ada di database itu. Nah, seperti ini. Ini kita memakai combo box juga untuk kategori. Di sini kalian itemsnya jangan lupa buat ditambahin juga seperti ini. Oke, pada isi order ini kita juga menggunakan sistem parameter SQL yang ketat seperti OLEDB, type, varchar untuk nota, dan OLEDB type desimal untuk nominal uangnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu ini untuk codingannya. Di sini juga sudah tertera semua fungsi dari tiap codingannya yang berwarna hijau. Seperti ini kalian bisa lihat. Yang pertama ini ada untuk memuat halaman pertama kali dibuka. Lalu ini ada fungsi untuk membuat struktur kolom table yang keranjang. Ini kalian jadi kita memakai data grid view ini. Lalu di sini ada fungsi untuk mengambil daftar meja dari database cafe-nya. Jadi nanti ini akan langsung keambil dari database yang sudah kalian buat sebelumnya itu. Ini adalah fungsi untuk memuat menu secara dinamis, yang dimana mereka akan langsung terhubung dengan menu-menu yang sudah kalian input pada database yang sudah kalian buat juga. Ini keterangannya sudah tertera semua ya teman-teman untuk tiap codingannya. Lalu selanjutnya ini ada untuk memfilter kategori, yang dimana nanti saat kalian memilih kategori itu ada kategori makanan, minuman, dan snack, seperti itu. Ini adalah codingan untuk logika keranjang belanja, yaitu saat tombol makanan atau minuman diklik gitu. Jadi nanti saat kalian mengklik kategori yang minuman atau makanan itu, nanti hanya keluar ya makanan-makanan seperti itu. Nah, di sini itu untuk fungsi menghitung total belanja. Jadi total pesanan yang sudah kalian pilih itu nanti akan otomatis terhitung total belanjanya berapa yang harus kalian bayarkan. Nah, di sini ada logika untuk menghitung kembaliannya. Lalu di sini ada codingan untuk tombol simpan pesanan ke mejanya yang fix. Ya, teman-teman. Jadi saat kalian sudah pesan atau taruh ke meja itu, nanti akan otomatis di si meja itu berubah menjadi warna merah dan berubah menjadi terisi seperti itu. Ini mengubah meja menjadi terisinya nih, seperti yang tadi sudah aku bilang. Lalu selanjutnya ini ada tombol untuk mencetak struk dan lunasnya.
Lalu ini ada codingan untuk menggambar visual stroke belanjanya. Nah, jadi visual stroke belanja ini bisa keluar pada codingan yang tertera di sini teman-teman nih. Ini bagian headernya, untuk bagian header di stroke, ini untuk bagian metadatanya, nomor meja dan waktu transaksi. Lalu ada bagian daftar item belanja yang dimana looping data dari si data grid view-nya ini. Lalu ada untuk bagian total bayar kembali yang ada di ratakan presisi. Lalu ada bagian footer yaitu salam penutup dan yang rata tengah, dan ada fungsi untuk membersihkan form atau helper prosedur seperti itu. Baik, mungkin segitu saja untuk video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.